Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV bersama saya Renda Kusuma. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 skala Richter kembali mengguncang Majene, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari. Pemirsa, gempa yang terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Timur ini berkekuatan magnitudo 6,2 skala Richter terasa di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Seperti Anda saksikan ini bagaimana sejumlah kerusakan juga terlihat atau terjadi akibat gempa di Majene ini. Gempa yang terjadi pada Jumat dini hari membuat kepanikan warga setempat sehingga berhamburan keluar rumah. Tapi satu keluarga dibawa, kasihan. Gempa yang terjadi pada Jumat dini hari merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya terjadi pada Kamis siang kemarin. Seperti Anda saksikan pada gambar, sejumlah bangunan di Kabupaten Majene dan juga Mamuju dilaporkan rusak parah. Alhamdulillah masih Bahkan kami juga mendapatkan kabar bahwa ruang utama kantor Gubernur Sulawesi Barat dilaporkan rata dengan tanah. Mengungsi. Begitupun dengan sejumlah bangunan fasilitas publik seperti halnya masjid, rumah sakit, serta hotel juga mengalami kerusakan akibat gempa ini. Kini pun petugas BPBD setempat hingga saat ini masih mendata jumlah kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa. Dua orang perawat, dua orang pasien, satu orang keluarga pasien. Sini tuh puteri, ini gedung walet yang roboh, tapi satu keluarga dibawa, kasihan. Gempa seperti yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pemirsa, ini sebesar magnitudo 6,2 dengan waktu terjadinya pada pukul 1:28 waktu Indonesia Barat dengan lokasi 2,98 lintang selatan, 118,94 bujur timur atau 6 km timur laut Majene, Sulawesi Barat. Dilaporkan gempa ini juga cukup dangkal dengan kedalaman 10 km. Namun, BMKG menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kondisi rumah sakit. Meskipun begitu, kepanikan tetap terjadi pada warga ataupun masyarakat di Majene dan juga Mamuju, Sulawesi Barat yang merasakan getaran akibat gempa ini sehingga berhamburan menuju ke tempat yang lebih aman. Mau diambil tapi tertimbun. Sejumlah kerusakan juga dilaporkan terjadi akibat gempa ini. Namun hingga saat ini pun BPBD setempat masih belum bisa mendata atau belum mengetahui secara pasti jumlah kerusakan akibat gempa. Begitupun dengan korban jiwa ataupun korban luka akibat gempa ini masih belum bisa dipastikan. Mengungsi. Surut air. Lokasi tepat dari gempa ini memang berada di Majene, Sulawesi Barat, namun juga sangat terasa oleh masyarakat yang berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah gempa besar yang kedua terjadi di wilayah Majene, Sulawesi Barat, setelah sebelumnya pada hari Kamis siang. Gempa sebesar 5,9 juga terjadi di Majene. Gempa yang terjadi tadi siang juga telah menimbulkan kepanikan dan dilaporkan juga terjadi kerusakan pada rumah warga. Kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait
baik itu kepolisian, Alhamdulillah masih diberi BPBD, keselamatan. tim SAR yang berada di Majene, Sulawesi Barat untuk memberikan kepastian seperti apa dampak gempa yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat dan Mamuju, Sulawesi Barat. Surut air. Mana Rodi? Walaupun BMKG sendiri sudah menegaskan bahwa gempa yang terjadi Kondisi rumah sakit tidak Mitra. berpotensi tsunami, namun kita melihat bagaimana di gambar, Dua warga perawat, tetap berlarian satu orang keluarga menggunakan kendaraannya untuk mencari tempat yang lebih aman. Sini tuh puteri, ini gedung, gedung walet yang roboh, tapi satu keluarga dibawa kasihan. Mau diambil tapi tertimbun. Kantor gubernur. Seperti yang sudah dikabarkan, kami juga mendapat informasi bahwa gempa ini menghancurkan ruang utama dari kantor gubernur Alhamdulillah Sulawesi masih diberi Barat. keselamatan. Dan tidak hanya itu, sejumlah fasilitas publik di masyarakat seperti masjid, rumah sakit, hotel, dan juga rumah-rumah warga rusak akibat gempa ini. Mana Rodi? Wih, takut gue. Gempa di Mamuju, Sulawesi Barat ini menjadi kepanikan dan juga dirasakan oleh warga setempat yang berlarian keluar rumah mencari lokasi yang lebih aman. Kepanikan dirasakan saat dirasakan oleh warga saat gempa mengguncang Jumat pada dini hari. Warga berhamburan keluar rumah untuk mencari lokasi dataran tinggi karena mereka khawatir adanya gempa yang memicu tsunami. BMKG sudah menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun hingga saat ini sendiri masih belum diketahui apakah akibat gempa yang terjadi ini telah menimbulkan korban jiwa ataupun korban luka. Sejak hari Kamis, pemirsa, sudah terjadi gempa yang cukup besar sebelumnya. Ini sebesar 5,9 skala Richter yang juga terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Hingga semalam juga masih dirasakan dampak gempa yang terjadi tadi siang dengan dievakuasinya sejumlah warga yang rumahnya mengalami kerusakan, dan tidak hanya warga, beberapa pasien di rumah sakit juga diungsikan keluar rumah sakit, disiapkan tenda darurat karena mengantisipasi gempa susulan yang terjadi. Karena gempa-gempa yang terjadi tadi malam, maksud kami tadi dini hari dan juga kemarin siang juga telah menimbulkan sejumlah kerusakan di rumah warga. Dan kerusakan itu diperparah dengan gempa yang terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Timur. Kami juga masih menunggu laporan langsung dari reporter kami yang berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Kami masih coba untuk menghubungi reporter kami, apakah bagaimana kondisi terkini di sana, seberapa parahkah kerusakan yang terjadi akibat gempa. Namun seperti Anda bisa lihat di layar kaca bagaimana suasana di jalan-jalan di kota Mamuju, Sulawesi, maksud kami di Majene, Sulawesi Barat. Lampu terlihat sudah dipadamkan oleh pemerintah setempat. Memang ini SOP yang diperlukan untuk menghindari kebakaran ataupun korsleting listrik
akibat kerusakan yang ditemukan oleh gempa. Polisi pun hilir mudik untuk mengecek bagaimana kondisi warga, seberapa kerusakan yang terjadi akibat gempa. Warga yang terluka juga segera dievakuasi ke rumah sakit. Tidak hanya aparat kepolisian, warga pun bahu-membahu untuk membantu sama lainnya. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 kembali mengguncang Majene, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari. Gempa yang terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Timur ini berkekuatan magnitudo 6,2 skala Richter. Terasa di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Wih, takut gue. Kondisi Rumah Sakit Mitra. 2 orang perawat, 2 orang perawat, 2 orang pasien, 1 orang Gempa yang keluarga terjadi pada Jumat dini hari tadi bisa membuat panik warga setempat dan Sini tuh, puteri. membuat para Ini warga berhamburan gedung keluar rumah. Tapi satu keluarga dibawa, kasihan. Mau diambil tapi tertimbun. Gempa yang terjadi dini hari tadi merupakan yang kedua kalinya terjadi setelah sebelumnya pada Kamis siang dengan kekuatan 5,9 magnitudo. Sejumlah bangunan di Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Mamuju dilaporkan rusak parah akibat gempa. Bahkan dikabarkan ruang utama dari kantor Gubernur Sulawesi Barat dilaporkan rata dengan tanah. Begitupun dengan sejumlah bangunan, fasilitas publik seperti masjid, rumah sakit, serta hotel mengalami kerusakan parah. Namun hingga kini, petugas BPBD masih mendata jumlah kerusakan akibat gempa. Mana Rodi? Termasuk halnya jumlah korban jiwa, ataupun ada tidaknya korban jiwa dan korban luka akibat gempa ini. 2 orang perawat, 2 orang perawat, 2 orang pasien, 1 orang keluarga pasien. Sini tuh, puteri. Ini gedung walet yang roboh. Tapi satu keluarga dibawa, kasihan. Mau diambil tapi tertimbun. Kantor gubernur. Jatuh dekat kapi. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat, kita akan tanyakan kepada reporter kami yang berada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan Rasman Abdurrahman. Rasman, Ya, di mana lokasi Ya. Anda saat ini dan bisa Anda ceritakan bagaimana dampak gempa yang terjadi di lokasi Anda? ya rekan Rendra dan pemirsa TV One, dapat saya kabarkan saat ini saya berada di wilayah Kecamatan Wonomulyo, lagi dalam perjalanan menuju ke titik gempa yang berada di wilayah Kabupaten Majene. Ya, gempa yang terjadi pada pukul 2.30 dini hari tadi yang berkekuatan 6,2 magnitudo membuat warga di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamuju sempat panik. Dapat kami kabarkan pula ratusan warga berlarian menuju ke perbukitan karena khawatir adanya tsunami. Padahal BMKG telah mengeluarkan rilis bahwa gempa yang terjadi yang kedua kalinya di wilayah Sulawesi Barat ini tidak berpotensi tsunami. Untuk dampak kerusakan di wilayah Mamuju, terjadi kerusakan di beberapa titik dan fasilitas umum seperti ruang utama pola kantor Gubernur Sulawesi Barat dapat dikabarkan dari sana bahwa rubuh dan sudah rata dengan tanah. Sejumlah fasilitas umum seperti Rumah Sakit Mitra Manakara juga dikabarkan rusak dan Hotel Maleo juga dikabarkan mengalami kerusakan. Demikian sementara rekan Dendra. Rasman, bagaimana dengan korban luka ataupun korban jiwa akibat gempa ini? Apakah sudah ada laporan?
sejauh ini tim Barat Penanggulangan Daerah Bencana wilayah Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat masih melakukan pendataan karena gempa terjadi pada saat dini hari dan subuh. Kemungkinan besar rilis akan dilakukan pada pagi hari. Namun di sejumlah laporan yang kami dapat kabarkan bahwa memang terjadi ada beberapa warga yang mengalami luka-luka, namun untuk korban jiwa data resminya belum dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana. Lalu Rasman, apakah di tempat Anda terjadi pemadaman lampu? Karena saya melihat dari gambar juga kondisinya gelap. Apakah ini memang sudah prosedur yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Informasi yang kami dapatkan, beberapa wilayah memang terjadi pemadaman listrik seperti di sebagian wilayah Kabupaten Majene dan sebagian wilayah juga di Kabupaten Mamuju. Namun ada beberapa titik yang listrik masih menyala. Kalau saya di tempat saya di wilayah Kabupaten Pulau Mandar saat ini listrik masih menyala dan saya masih dalam perjalanan menuju ke titik gempa yang sekitar 2 jam lagi dari tempat saya mengabarkan saat ini. Lalu apakah di lokasi Anda dampak dari gempa ini ada warga yang mengungsi atau meninggalkan rumahnya karena takut akibat gempa yang terjadi? Oh ya, kalau untuk warga mengungsi sejak kemarin gempa yang terjadi pada Kamis siang di wilayah Kecamatan Malunda sudah ada ratusan warga yang mengungsi. Mereka mengungsi karena khawatir terjadi gempa susulan dan akhirnya malam ini memang betul-betul terjadi gempa susulan yang lebih besar. Sebelumnya ke Kamis siang gempa hanya berkekuatan 5,9 dan subuh dini hari tadi ini gempa lebih besar lagi 6,2 skala Richter. Hal ini juga memicu di wilayah Mamuju dan wilayah Majene semakin banyak warga mengungsi ke Tanah Lapang dan tempat-tempat yang tinggi. Mereka khawatir kalau terjadi lagi gempa yang lebih besar. Demikian Rendra. Ya Rasman, kami juga mendapatkan kabar bahwa gempa sebelumnya juga sempat terjadi sebesar 5,9 magnitudo. Namun apakah gempa-gempa susulan sempat dirasakan oleh warga sekitar sana? Ya, kalau yang kami rasakan di wilayah Kabupaten Majene dan Pulau Mandar memang ada beberapa kali gempa, namun skalanya kecil. Untuk yang skala besar terjadi itu 2 kali, yakni pada pukul 14.30 yakni 5,9 magnitudo dan pada pukul 2.30 dini hari tadi ini yang berkekuatan 6,2 skala Richter. Demikian Rendra. Lalu sudah ada tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk penanggulangan gempa ini? Dari tim penanggulangan bencana daerah Kabupaten Majene tadi sempat melakukan kunjungan ke wilayah terdampak gempa seperti di wilayah Kecamatan Tubo yang sempat tertutup oleh material longsor akibat gempa, namun sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 meskipun harus dengan sistem buka tutup. Rencananya pagi ini tim Badan Penanggulangan Bencana Majene juga akan menuju ke lokasi pengungsian di beberapa titik di wilayah Kecamatan Malunda. Rencananya Badan Penanggulangan Bencana akan menyalurkan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan kepada warga yang terdampak. Demikian Rendra. Untuk kerusakan terparah, Rasman, wilayah mana yang Anda pantau terparah? Untuk kerusakan terparah terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju. Mengingat titik gempa memang hanya berjarak sekitar 50 km dari Kabupaten Mamuju. Seperti yang saya kabarkan tadi bahwa beberapa fasilitas umum dan rumah ibadah mengalami kerusakan parah. Seperti ruang utama kantor Gubernur Sulawesi Barat, terus salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Mamuju, serta ada sebuah hotel yang ada di wilayah pesisir pantai mengalami kerusakan yang cukup parah. Belum lagi ada laporan-laporan dari warga yang dikabarkan terjebak di dalam rumah. Namun informasi ini masih kami telusuri dan telah dilaporkan ke tim SAR. Demikian Rendra. Baik Rasman, lalu jika pada gempa terjadi siang kemarin ada efek yang dirasakan oleh warga, misalnya jalanan rusak dan juga longsor yang terjadi di beberapa titik di wilayah Majene dan juga Mamuju. Apakah gempa yang terjadi dini hari tadi, Rasman, juga memberikan dampak yang sama? Apakah sudah ada laporan terkait dengan jalanan yang rusak dan juga longsor? Kalau gempa dini hari tadi yang kami dapat kabarkan dan informasi yang kami dapatkan untuk jalur lintas Barat Sulawesi belum ada informasi tertutup longsor.
Di wilayah Mamuju sendiri ada kami dapatkan informasi bahwa ada sebuah jembatan di jalur arteri yang rusak parah dan kemungkinan besar tidak dapat dilalui kendaraan. Selain itu, ya sejumlah fasilitas umum yang saya kabarkan tadi yang mengalami kerusakan, serta ratusan warga mengungsi di tempat-tempat tinggi dan tanah lapang karena khawatir akan terjadi gempa susulan yang berkekuatan lebih besar. Baik, lalu di mana saja Kak Rasman titik-titik warga mengungsi akibat gempa ini? Dari informasi yang kami dapatkan dari tim Badan Penanggulangan Bencana, titik pengungsian itu terjadi di wilayah Kecamatan Malunda, di wilayah perbukitan, terus di gedung olahraga di wilayah Kabupaten Mamuju, serta ada juga di gedung olahraga di wilayah Kabupaten Majene. Ada 3 titik lokasi pengungsian yang saat ini yang dapat kami terima informasinya. Demikian, Rendra. Kami juga mendapatkan kabar bahwa akibat gempa yang terjadi ini sejumlah pasien di beberapa rumah sakit ini harus diungsikan keluar akibat kerusakan. Apakah ini bisa dikonfirmasi, Rasman? Ya, benar. Di rumah sakit Mamuju memang ada sejak gempa kemarin siang ada beberapa rumah sakit swasta yang pasiennya sudah diungsikan di halaman rumah sakit dengan menggunakan tenda-tenda darurat. Untuk di rumah sakit Mitra Manakara dan rumah sakit regional Mamuju juga demikian. Beberapa pasien yang khawatir akan gempa susulan dirawat di halaman rumah sakit dengan menggunakan tenda darurat. Demikian, Rendra. Itu apa yang menyebabkan mereka sampai harus dipindahkan keluar rumah sakit? Apakah gempa tersebut juga telah membuat rusak rumah sakit tersebut? Dan berapa laporan Anda kerusakan yang terjadi di beberapa rumah sakit ini? Ya, memang yang dikhawatirkan adalah terjadinya gempa susulan yang berkekuatan lebih besar. Kalau untuk kerusakan yang beberapa keretakan memang terlihat di beberapa rumah sakit. Mengingat rumah sakit Mitra Manakara dan rumah sakit regional Mamuju itu memang agak tinggi dan berlantai sampai lantai 3 sampai 4. Hal ini yang membuat pasien khawatir dan meminta untuk dirawat di luar rumah sakit, seperti di halaman rumah sakit yang menggunakan tenda. Dan hal tersebut membuat pihak rumah sakit juga terpaksa melakukan demikian karena pasien sudah tidak mau masuk dalam rumah sakit karena takut. Beberapa pasien bahkan memilih pulang ke rumah yang sudah agak baikan, dia pulang ke rumahnya karena khawatir kalau rumah sakit akan rubuh. Baik, Rasman, dampak dari gempa ini tentu saja membuat warga panik sehingga harus berlarian keluar rumah. Lalu bagaimana dengan pihak kepolisian? Apakah terus berpatroli ini untuk menjaga ketertiban warga? Ya, di beberapa wilayah aparat kepolisian memang sudah berjaga-jaga seperti di tempat-tempat umum, serta pantauan kami tadi di wilayah Majene dan Mamuju, warga yang berhamburan keluar rumah dan menuju ke tanah lapang untuk mengungsi membawa keluarganya diarahkan oleh aparat kepolisian, serta di lokasi longsor beberapa personil gabungan juga TNI Polri sudah berjaga untuk mengatur lalu lintas karena jalur lintas Barat Sulawesi hanya dapat dilalui sistem buka tutup, hanya dapat dilalui satu kendaraan karena material longsor masih menutup sebagian badan jalan. Demikian, Rendra. Untuk lokasi-lokasi pengungsian warga ini, apakah menurut Anda sudah cukup layak untuk ditinggali warga, misalnya dengan sudah dibangun tenda ataupun segala kebutuhan warga seperti obat-obatan, pakaian, bantuan ini sudah tercukupi oleh pemerintah setempat? Ya, untuk lokasi pengungsian, Badan Penanggulangan Bencana belum mendirikan posko bantuan atau posko tenda pengungsian. Warga hanya berinisiatif membuat tenda-tenda sederhana dari terpal dan kemudian beralaskan tikar seadanya. Beberapa juga warga memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang agak jauh berada di perbukitan seperti masjid, pelataran masjid untuk membuat tenda sederhana untuk ditempati tidur sementara. Untuk bantuan sendiri kami belum melihat ada bantuan dari pemerintah setempat. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Majene, semalam pagi ini mereka baru akan meninjau lokasi-lokasi pengungsian dan akan menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan dan pakaian. Demikian, Rendra. Baik, Rasman Abdurrahman, nanti kami akan kembali lagi kepada Anda. Jika memang ada informasi terbaru, kami juga masih menunggu rekan kami yang lain yang berada di lokasi terdekat dari gempa. Bagaimana kondisi gempa di lokasi titik
paling terdampak dari gempa tersebut. Dan pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 ini kembali mengguncang Majene, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari. Dan sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa yang terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Timur tersebut. Gempa ini berkekuatan magnitudo 6,2 dan terasa di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi Rumah Sakit Mitra. Gempa membuat panik warga setempat sehingga berhamburan dan juga berlarian ke rumah-rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Walaupun pihak BMKG telah mengeluarkan status bahwa gempa magnitudo 6,2 ini tidak berpotensi tsunami. Pemirsa, gempa yang terjadi ini merupakan gempa yang kedua kalinya setelah sebelumnya terjadi pada Kamis siang dengan kekuatan 5,9 magnitudo. Sejumlah bangunan di Kabupaten Majene dan Mamuju dilaporkan rusak parah. Bahkan ruang utama kantor Gubernur Sulawesi Barat dilaporkan rata dengan tanah. Tidak hanya ruang utama kantor gubernur, begitupun dengan sejumlah fasilitas publik lainnya seperti masjid, rumah sakit, serta hotel mengalami kerusakan yang parah. Hingga kini petugas BPBD setempat masih mendata jumlah kerusakan akibat gempa. Tidak hanya jumlah kerusakan, begitupun dengan korban jiwa maupun korban luka yang masih belum diketahui secara pasti. Warga sendiri telah mengungsi ke sejumlah lokasi yang lebih aman seperti lapangan, kantor-kantor pemerintahan, dan sejumlah tanah lapang yang dirasakan aman dari gempa. Karena warga seperti yang dilaporkan oleh Rasman khawatir dengan gempa susulan yang terjadi. Hancur. Hingga saat ini masih belum Diberi keselamatan. ada bantuan yang cukup bagi warga. Hancur. Warga pun baru hanya mendirikan tenda-tenda darurat sementara sambil menunggu tim dari BPBD maupun pemerintah setempat mendirikan lokasi-lokasi pengungsian yang layak. Ini adalah lokasi titik gempa yang terjadi Kondisi Rumah Sakit Mitra. dengan kedalaman 10 km. Lokasinya 2,98 lintang selatan, 118,94 bujur timur. Dengan jarak 6 km arah timur laut, Majene, Sulawesi Barat. Dan kembali kami tegaskan bahwa gempa ini seperti yang disampaikan oleh BMKG tidak berpotensi tsunami. Hancur. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Hotel Matos hancur. Hancur. Mengungsi, surut air. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News TV masih akan kembali usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda umat muslim yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Breaking News TV, pemirsa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 kembali mengguncang Majene, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari. Gempa yang terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Timur ini berkekuatan magnitudo 6,2 terasa di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Seperti Anda saksikan pada layar kaca, gempa ini telah membuat panik warga setempat dan berhamburan keluar rumah. Namun pihak BMKG telah merilis bahwa gempa tersebut tidak
berpotensi tsunami. Gempa yang terjadi pada Jumat dini hari merupakan gempa yang kedua kalinya terjadi di wilayah Sulawesi Barat, karena sebelumnya pada Kamis siang juga terjadi gempa yang cukup besar dengan berkekuatan 5,9 skala Richter. Sejumlah bangunan di Kabupaten Majene dan Mamuju dilaporkan rusak parah. Bahkan kami juga mendapat informasi bahwa ruang utama dari kantor Gubernur Sulawesi Barat dilaporkan rata dengan tanah. Tidak hanya itu pemirsa, sejumlah bangunan fasilitas publik seperti halnya masjid, rumah sakit, serta hotel juga mengalami kerusakan. Hingga saat ini kami masih belum mengetahui seberapa banyak kerusakan yang terjadi akibat gempa magnitudo 6,2 ini, karena pihak BPBD setempat masih melakukan pendataan. Seperti halnya juga korban jiwa ataupun korban luka akibat gempa ini masih belum diketahui secara pasti. Kami juga masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait seperti gubernur, pemerintah daerah setempat, kepolisian maupun BPBD dan tim SAR yang berada di lokasi, namun masih belum bisa dihubungi karena kesulitan dalam hal sinyal untuk komunikasi di lokasi terjadinya gempa. Karena sejumlah kerusakan telah membuat rusaknya komunikasi di lokasi. Sejumlah tiang listrik dilaporkan rubuh akibat gempa ini sehingga berdampak pada fasilitas listrik yang pada rumah warga yang dilaporkan hingga saat ini beberapa wilayah masih padam akibat gempa. Anda bisa menyaksikan bagaimana dampak-dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa. Sejumlah fasilitas publik rusak, bahkan ruang utama kantor gubernur dilaporkan rata dengan tanah. Namun hingga saat ini sendiri masih belum diketahui apakah rusaknya kantor gubernur dan juga fasilitas publik ini telah menimbulkan korban jiwa ataupun korban luka. Kami masih terus berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk mengkonfirmasi peristiwa ini. Sementara pemirsa di Mamuju, Sulawesi Barat, kepanikan juga dirasakan oleh warga yang berlarian keluar rumah untuk mencari lokasi yang lebih aman. Kepanikan dirasakan oleh warga saat gempa mengguncang pada Jumat dini hari. Warga pun berhamburan keluar rumah untuk mencari lokasi dataran tinggi karena warga khawatir gempa ini memicu tsunami. Namun BMKG sudah kembali menegaskan bahwa gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Sejumlah kerusakan juga terjadi, namun masih belum diketahui secara pasti jumlah kerusakan dan juga korban jiwa ataupun korban luka akibat gempa yang terjadi pada Jumat dini hari. Seperti yang sudah disampaikan bahwa ini adalah gempa kedua yang terjadi yang dirasakan cukup besar oleh warga. Pada Kamis siang telah terjadi juga gempa magnitudo 5,9 yang cukup membuat kerusakan di lingkungan warga. Sejumlah pasien rumah sakit telah diungsikan diungsikan keluar rumah sakit dan menjalani perawatan di lapangan atau di halaman rumah sakit karena khawatir akan gempa susulan, dengan juga kondisi gedung rumah sakit
yang dilaporkan sudah mengalami keretakan akibat gempa. Kita melihat bagaimana kondisi jalanan di kota Mamuju ini yang gelap tanpa penerangan lampu jalan. Kita melihat juga bagaimana ada sejumlah korban luka akibat gempa ini dan warga yang luka pun segera dibantu oleh warga lainnya untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya hingga saat ini kami masih belum mengetahui seberapa banyakkah korban luka atau bahkan korban jiwa akibat gempa ini. Karena gempa yang terjadi pada Jumat dini hari, berdasarkan informasi dari BMKG, cukup lebih besar dibandingkan dengan gempa yang terjadi pada siang atau Kamis siang. Kami juga mendapat informasi pemirsa bahwa akibat gempa ini dilaporkan ada beberapa warga yang terjebak di dalam bangunan dan petugas masih terus berupaya untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam bangunan tersebut. Karena kita melihat bagaimana sejumlah bangunan rusak. Bahkan kantor gubernur juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan bisa dibilang rata dengan tanah. Gempa ini telah merusak fasilitas listrik dan bahkan juga fasilitas komunikasi sehingga kami pun sulit untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara pasti bagaimana kondisi di sana. Seberapa banyak bangunan yang rusak dan seberapa banyak warga yang terluka akibat gempa ini. Kita melihat bagaimana kepanikan dari warga di jalanan kota. Warga ini saat gempa terjadi, mereka panik dan langsung berlarian keluar rumah, keluar dari bangunan tempat tinggal mereka untuk mencari ke tempat yang lebih tinggi karena khawatir dengan adanya gempa susulan. Petugas kepolisian pun terus berpatroli di jalanan kota, memastikan keamanan para warga yang akan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beberapa wilayah terbuka seperti lapangan, halaman kantor pemerintah daerah telah dijadikan oleh warga sebagai tempat pengungsian sementara. Sampai pemerintah setempat memberikan tempat pengungsian yang layak bagi para warga yang terdampak akibat gempa. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Rasman, para warga ini baru bisa membangun tenda-tenda darurat sementara dari tumpukan-tumpukan puing bangunan yang roboh atau dari sisa-sisa bangunan yang roboh, dibangun tempat pengungsian untuk mereka tinggal sementara hingga pagi hari ini. Dengan adanya gempa ini pun otomatis warga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dan juga para dermawan karena mereka telah mengalami kerusakan bangunan termasuk harta benda mereka
terdampak oleh bangunan yang roboh. Beberapa warga kami dapat informasi terjebak di bangunan yang roboh dan saat ini pun petugas tempat telah berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak. Namun kembali kami tegaskan bahwa hingga saat ini pun belum diketahui secara pasti korban luka ataupun korban jiwa akibat dari gempa yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat ini. Kami masih terus berupaya pemirsa untuk menghubungi pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Basarnas, BNPB, atau BPBD setempat untuk mengetahui secara pasti bagaimana kondisi di sana. Namun akibat sejumlah fasilitas publik yang rusak seperti listrik dan juga komunikasi menyulitkan kami untuk menghubungi pihak-pihak tersebut. Dan juga kami berupaya juga untuk menghubungi rekan kami yang berada di Mamuju untuk mengetahui kondisinya secara pasti. Dan baiklah bisa kita akan tanyakan kepada rekan kami Gusni Kardi yang saat ini berada di lokasi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Gusni, selamat pagi Gusni. Selamat pagi Mas. Baik Gusni, bisa diceritakan bagaimana kondisi akibat gempa di sekitar Anda? Kondisi saat ini di Mamuju, beberapa bangunan rumah sakit Mitra Manakara rubuh Mas. Kondisinya dalam ada sekitar 6 orang yang terjebak di dalam bangunan yang rubuh. Petugas belum bisa ke lokasi Mas, karena kondisi di Mamuju saat ini mati lampu. Akibatnya petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban yang ada di dalam runtuhan bangunan. Selain sejumlah rumah sakit yang rubuh, bangunan yang beberapa puluh bangunan juga rumah warga juga ikut rubuh. Terjangan gempa 6,2 skala Richter itu. Demikian Hendra. Gusni, sudahkah Anda mengetahui ini berapa orang warga yang terjebak di dalam bangunan? Ya, untuk sementara informasi yang ada di TKP, jumlah korban yang terjebak di dalam bangunan rumah sakit yang rubuh diperkirakan 6 orang. Baik, 6 orang. Sudahkah diketahui bagaimana kondisi mereka saat ini? Yang dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan sebagian masih bisa bergerak dan masih hidup kondisinya. Demikian Hendra. Baik, berarti sudah dipastikan ada korban jiwa akibat gempa ini ya Gusni? Ya, ada juga sejumlah titik rumah yang rubuh yang juga ada korban jiwa di situ. Bahkan kondisi mayat masih sudah dievakuasi namun masih disimpan di balai-balai di rumah warga. Berapa data pastinya? Apakah sudah ada informasi berapa orang yang meninggal dunia dan terluka akibat gempa ini? Data konkretnya untuk sementara ini belum bisa diketahui, Mas, karena pihak BPBD sendiri masih sulit untuk dihubungi. Dan kemungkinan mereka masih berupaya melakukan pendataan jumlah korban yang ada di akibat gempa 6,2 skala Richter ini, Mas Hendra. Baik, jika memang belum bisa dipastikan berapa jumlah korban. Lalu untuk bangunan, Gusti, bagaimana kondisi di tempat Anda, di wilayah Anda? Sudah diketahui berapa kerusakan, total kerusakan yang terjadi akibat gempa ini? Untuk kerusakan bangunan yang ada di Mamuju ini sementara, kalau untuk rumah sakit 1, hotel ada juga 1 yang bangunannya rusak.
rumah warga, diperkirakan ada puluhan rumah warga yang rusak bahkan roboh akibat terjangan gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter itu. Demikian Gusni, Mas Hendra. kami kembali ingin mengkonfirmasi apakah bagaimana kondisi kantor gubernur yang dikabarkan roboh tersebut? Untuk sementara saya belum mendapatkan data untuk gubernur karena lokasi saya cukup jauh dari kantor gubernur. Ada sekitar dari tempat saya berada di Mas Hendra. Gusni, mungkin Anda juga bisa membandingkan. Kita kan mengetahui bahwa sudah 2 kali gempa terjadi di wilayah Sulawesi Barat yang Kamis siang dan juga tadi dini hari. Nah, Anda mungkin bisa membedakan bagaimana dampaknya yang terjadi gempa yang dibandingkan malam ini ataupun yang kemarin siang. Ya, kenapa Mas? Ulangi. Mungkin Anda bisa membuat perbandingan seberapa besar dampak gempa yang terjadi pada Kamis siang dan juga pada gempa dini hari tadi. Untuk pada Kamis siang ada juga sejumlah rumah yang ada rumah rujak Ketua DPRD Provinsi Sulbar yang rubuh bagian ruangan olahraganya. Ada sekitar 8 rumah warga juga ikut rusak, namun kondisinya pada gempa pertama kerusakan masih dalam relatif ringan. Dan untuk yang gempa yang kedua yang terjadi pada pukul 2.30 dini hari tadi, kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut cukup parah karena satu rumah sakit Mitra Manakara yang dengan tingkat ketinggian 7 tingkat roboh rata dengan tanah. Hotel Maleo juga mengalami kerusakan yang cukup parah akibat gempa tersebut. Puluhan rumah warga juga roboh akibat terjangan gempa 6,2 skala Richter tersebut, Mas. Demikian, Hendra. Kami ingin kembali menggali soal rumah sakit yang roboh seperti Anda katakan. Ini bagaimana kondisi rumah sakit saat kejadian roboh tersebut? Apakah masih penuh dengan pasien ataukah pasien sudah diungsikan sebelumnya? Kalau untuk pasien sendiri sebetulnya sudah dievakuasi keluar dan mereka sempat dirawat di tenda darurat. Namun ada sejumlah pasien yang ada di teras rumah sakit yang berteduh di teras rumah sakit dan bersama sejumlah perawat dan staf rumah sakit yang berteduh di situ. Itulah yang pada saat terjadi gempa itulah yang tertimbun bangunan yang roboh tersebut. Demikian, Hendra. Berarti 6 orang yang tertimbun ini adalah pasien dan juga staf dari rumah sakit yang saat itu berteduh begitu di rumah sakit? Iya, Mas. Ya, Hendra. Baik, saat ini bagaimana? Apakah evakuasi masih terus berlangsung kepada 6 orang tersebut? Ya, untuk sementara ini evakuasi dilakukan secara manual oleh sejumlah petugas BRIMOB dan dibantu warga. Mereka masih berupaya melakukan evakuasi korban dengan alat seadanya. Karena untuk sementara ini alat berat belum bisa dikerahkan ke situ karena kondisi mati lampu dan warga masih panik, sehingga untuk operator alat berat kemungkinan masih mengungsi. Baik, diperkirakan berapa lama bantuan yang lebih baik lagi seperti alat berat ataupun bantuan lainnya akan tiba di tempat Anda untuk mengevakuasi para korban ini, Gusni? Untuk sementara bantuan alat berat itu diperkirakan sebentar ini sekitar jam-jam 7 mungkin sudah ada di TKP bangunan roboh dan petugas sementara ini masih berupaya untuk menghubungi petugas operator alat berat yang berupaya yang akan mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam bangunan roboh tersebut. Demikian, Hendra. Gusni, jumlah 6 orang ini apakah sudah pasti ataukah masih ada kemungkinan orang
ataupun warga yang terjebak di dalam bangunan yang mungkin masih belum diketahui? Untuk kepastiannya belum bisa dipastikan betul, Hendra, karena waktu ada salah satu korban yang sempat sama-sama mereka tadi, juga dia hanya menginformasikan bahwa besar kemungkinan hanya sekitar 6 orang yang terjebak di dalam. Namun dia juga belum mengetahui betul, karena pada saat terjadi gempa mereka panik dan ada yang bisa selamat dan ada yang tidak, demikian, Hendra. Baik, Gusni, seperti halnya rumah sakit ini yang hancur, bisa bilang parah akibat gempa. Apakah Anda juga mendapatkan laporan bangunan lain yang juga mengalami kerusakan parah serupa dengan rumah sakit ini sehingga berpotensi adanya korban yang terjebak di dalam bangunan tersebut? Ulangi, Hendra. Baik, Gusni, ini kan seperti halnya rumah sakit ini yang juga mengalami kerusakan yang parah. Apakah Anda juga mendapatkan laporan lain bangunan di tempat lainnya yang juga mengalami kerusakan yang parah sehingga berpotensi ada korban jiwa lainnya akibat tertimbun? Untuk bangunan lainnya, sejumlah rumah warga juga ada yang roboh, dan diperkirakan juga masih ada warga di dalam terjebak bangunan yang roboh tersebut. Namun untuk sementara data pastinya belum bisa diketahui karena pihak BPBD sendiri belum bisa dihubungi. Demikian, Hendra. Namun begitu, apakah Anda bisa melihat bagaimana tim evakuasi ini sudah berada di lapangan untuk melakukan evakuasi ataupun memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan? Untuk sementara tim evakuasi baru beberapa anggota BRIMOB, Polda Sulbar yang melakukan evakuasi di Rumah Sakit Mitra Manakara, dan sejumlah warga yang berada di lokasi juga ikut mencoba mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Demikian, Hendra. Baik, lalu apakah pasien-pasien ini yang sudah berhasil diamankan di luar rumah sakit ini mengalami atau menjalankan perawatan yang baik sehingga fasilitas kesehatan mereka bisa terpenuhi? Untuk sementara pasien yang ada di Rumah Sakit Mitra Manakara yang dirawat di tenda, namun setelah kejadian gempa kedua ini mereka pada berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi karena mereka takut terjadinya tsunami. Demikian, Hendra. Mungkin bisa dijelaskan ini ke tempat tinggi ini seperti apa, Gusni? Apakah ada bukit yang lebih tinggi di sekitar Anda, dan apakah lokasi-lokasi ini sendiri sudah bisa dibilang aman dari gempa-gempa susulan, sudah bisa untuk menampung warga tersebut yang mengungsi? Iya, Indra. Untuk sementara lokasi yang dijadikan tempat pengungsian bagi warga di daerah perbukitan, dan rata-rata ya kelihatan aman dari gempa dan aman dari tsunami. Namun warga kebanyakan hanya berdiri di luar dan tanpa ada pun atap ataupun tenda yang tempat warga mengungsi. Namun saat ini warga, karena kondisi sudah mulai agak tenang, sebagian warga sudah pada mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian, Hendra. Gusni, kita kembali ke proses evakuasi terhadap 6 orang yang tertimbun tadi yang sudah Anda laporkan. Mungkin Anda sudah bisa melihat bagaimana kemajuan dari proses evakuasi. Apakah sudah mengetahui bagaimana kondisi para warga yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan ini? Ya, untuk sementara di dalam bangunan yang roboh itu masih ada sejumlah warga yang masih kondisinya masih dalam keadaan hidup, namun ada juga yang kondisinya sudah tidak bernyawa. Demikian, Hendra. Dan petugas tim evakuasi masih berupaya untuk melakukan evakuasi korban yang sementara ini masih terjebak dalam bangunan yang roboh tersebut. Mereka masih menunggu, untuk sementara masih menunggu alat berat yang akan digunakan untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam bangunan rumah sakit yang roboh tersebut. Demikian, Hendra.
Gusni, apakah lokasi dari 6 orang ini sudah diketahui secara pasti posisi mereka di mana oleh tim evakuasi sehingga mungkin akan membantu memudahkan mereka dievakuasi? Gusni, Gusni, apakah posisi ke-6 korban ini sudah diketahui oleh tim evakuasi sehingga mungkin bisa memudahkan para korban untuk diangkat dari dalam reruntuhan bangunan? Iya, Indra. Korban saat ini terjebak di lantai di teras bangunan rumah sakit yang tempat mereka berteduh pada saat terjadi gempa 6,2 skala Richter tadi tersebut. Dan sebagian mereka yang di dalam rumah sakit sendiri sebetulnya sudah tidak ada warga yang terjebak. Cuman sejumlah warga yang terjebak di dalam teras rumah sakit tersebut, mereka hanya berteduh untuk sementara pada saat terjadi, karena kondisi saat terjadi gempa dan kondisi hujan, maka mereka berteduh di teras rumah sakit tersebut. Demikian, Hendra. Jika saat bangunan roboh terjadi ini kondisinya hujan, bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini di tempat Anda? Apakah bisa memungkinkan atau membantu proses evakuasi terhadap ke-6 korban tersebut? Ya, ulang, Hendra. Bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini, Kardi? Apakah menjadi penghambat bagi para tim evakuasi untuk melakukan penyelamatan terhadap korban? Untuk sementara ini cuaca sudah mulai membaik, bahkan curah hujan juga sudah tidak ada, sehingga tim evakuasi semakin leluasa untuk melakukan evakuasi korban yang terjebak di dalam bangunan rumah sakit yang roboh tersebut. Demikian, Hendra. Gusni, bagaimana dengan fasilitas listrik di lokasi Anda? Apakah sudah menyala? Karena kita ketahui untuk perawatan para pasien ini pasti membutuhkan tenaga listrik untuk perawatan mereka. Ya, untuk sementara fasilitas listrik di lokasi di Mamuju saat ini masih padam. Akibatnya warga juga kesulitan untuk mendapatkan aliran listrik. Dan untuk pasien yang berada di rumah sakit juga agak kesulitan untuk mendapatkan aliran listrik karena aliran penerangan karena PLN lagi padam. Demikian, Hendra. Selain fasilitas listrik, Gusni, apakah ada permasalahan jaringan komunikasi juga di sana? Karena kami juga terus berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait, namun masih kesulitan untuk menjangkau mereka. Untuk saat ini jaringan internet juga agak loading atau lagi terganggu, sehingga jaringan telepon juga agak terganggu, sehingga kita ini wartawan agak kesulitan untuk mengirim video-video liputannya. Demikian, Hendra. Baik, ada berapa orang, Gusni, para tim penyelamatan sini sedang berada di lokasi untuk berusaha menyelamatkan warga? Untuk sementara ini sudah ada sekitar 20 tim yang berupaya mengevakuasi korban di lokasi bangunan yang roboh tersebut. Demikian, Hendra. Baik, apakah sudah terlihat juga saat ini tim dari tim SAR ataupun tim BPBD yang berada di lokasi untuk membantu proses penyelamatan? Apakah sudah terlihat juga saat ini tim SAR ataupun BPBD setempat yang akan membantu proses evakuasi terhadap warga? Halo? Gusni? Ya, halo? Gusni, apakah Ya, siap. tim BPBD atau tim SAR sudah ada di lokasi untuk membantu proses evakuasi? Untuk sementara tim BPBD sudah ada sebagian di lokasi dan tim Brimob juga sudah ada di lokasi untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak bangunan yang roboh tersebut. Demikian, Hendra. Baik, untuk para korban dari gempa ini sendiri apakah sudah mulai berdatangan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan? Ya, ulang, Hendra.
Apakah sudah ada bantuan yang datang untuk membantu para warga korban gempa ini? Untuk sementara bantuan untuk gempa ini belum ada yang datang. Suasana masih panik, sebagian masih panik. Akibatnya BPBD juga kemungkinan supaya mencari data besaran jumlah korban yang disebabkan akibat gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter tersebut. Demikian Hendra. Baik, mungkin Anda juga bisa kembali menceritakan proses evakuasi yang berlangsung saat ini, Gusni. Apakah sudah ada kemajuan terhadap proses evakuasi terhadap ke-6 korban ini? Ya, untuk sementara ini kemajuan belum bisa dievakuasi karena alat berat juga belum ada di TKP. Namun petugas masih berupaya untuk melakukan evakuasi korban yang terjebak bangunan yang roboh tersebut. Demikian Hendra. Lalu apa sebenarnya kendala dari alat berat ini untuk mencapai lokasi? Apakah Anda juga mendapatkan laporan adanya jalur yang terputus untuk menuju ke lokasi evakuasi ini? Gusni? Ya, Pak. Gusni, apakah ada kendala bagi alat berat untuk menuju ke lokasi? Untuk kendala kayaknya belum, cuman kemungkinan operatornya saja yang masih melakukan mengungsi sehingga alat berat tersebut belum bisa dibawa ke TKP. Namun kondisi cuaca sudah mulai membaik, kemungkinan alat berat tersebut akan segera tiba di TKP. Demikian Hendra. Baik, ini ke-6 korban ini yang terjebak di dalam bangunan seperti yang dilaporkan, apakah ada keluarga mereka yang menunggu di lokasi? Ada. Hendra. Gusni? Gusni, masih mendengar saya Gusni? Halo? Gusni? Iya. Gusni, apakah ke-6 korban ini ada keluarganya yang menunggu di lokasi? Keluarga korban sudah di lokasi. Dan teman-teman perawat yang terjebak di dalam sudah ikut juga membantu petugas evakuasi untuk melakukan evakuasi korban yang terjebak di dalam bangunan yang roboh tersebut. Demikian Hendra. Baik, terima kasih Gusni Kardi mengabarkan langsung dari Majene, Sulawesi Barat. Kami akan kembali lagi kepada Anda jika ada informasi terbaru mengenai dampak kerusakan dan juga korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Dan pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, gempa magnitudo 6,2 kembali terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Kepanikan pun dirasakan oleh warga yang berlarian keluar rumah untuk mencari lokasi yang lebih aman. Warga panik dan langsung mencari ke tempat yang lebih aman setelah gempa yang mengguncang pada Jumat dini hari. Mereka mencari lokasi dataran tinggi karena khawatir adanya gempa yang memicu tsunami. Namun BMKG telah merilis data bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini masih belum diketahui pasti jumlah korban jiwa akibat gempa ini, sama halnya dengan korban luka yang tertimbun akibat gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Reporter kami Gusni Kardi telah melaporkan adanya sejumlah warga yang terjebak di rumah sakit akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Dan saat ini pun proses evakuasi terhadap para korban masih terus dilakukan. Pemirsa, gempa ini terjadi dengan lokasi 2,98 Lintang Selatan, 118,94 bujur timur, atau dengan jarak 6 km timur laut Majene, Sulawesi Barat. Gempa ini merupakan gempa yang kedua kalinya yang dirasakan cukup besar dirasakan oleh warga setempat, karena sebelumnya pada Kamis siang hari
Gempa dengan magnitudo 5,9 juga telah mengguncang wilayah Mamuju, Sulawesi Barat dan juga Majene, Sulawesi Barat. Kondisi Sejumlah kerusakan juga telah terjadi pada gempa siang hari, Orang perawat, namun 2 orang perawat, dua orang pasien, satu orang keluarga kerusakan pasien. yang cukup parah terjadi pada gempa yang terjadi dini hari tadi, yakni sebesar magnitudo gedung walet yang 6,2. roboh, tapi satu keluarga dibawa. Tidak hanya di rumah sakit, seperti halnya dilaporkan oleh Gusni Kardi, sejumlah warga pun juga dilaporkan terjebak di dalam bangunan yang runtuh. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah korban ataupun luka akibat gempa karena pihak dari BPBD, dari tim SAR, pihak kepolisian maupun dari pihak pemerintah daerah masih belum bisa dihubungi karena rusaknya jaringan komunikasi dan juga jaringan listrik akibat gempa yang terjadi. Surut air. Pemirsa, informasi mengenai gempa di Majene akan kami hadirkan secara lengkap di program Kabar Pagi sesaat lagi. Breaking News TV One kami tutup sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa.